Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya masih akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni keajaiban salawat. Kali ini akan dibawakan oleh Mbak Lisa yang sekarang ini bekerja di Taiwan. Seperti biasa, kepada teman-teman yang mempunyai testimoni salawat, langsung saja dikirimkan audio testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Dan kepada teman-teman jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya di sini, serta di share video-video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang-orang yang termotivasi dan semakin istiqomah dalam mengamalkan amal-amal salawat ini. Jangan lupa juga untuk dibeli buku saya, buku Salawatin Aja, yang sudah tersedia di seluruh toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Mbak Lisa ini setelah mengamalkan salawat Jibril, alhamdulillah utang-utangnya bisa lunas. Nah, bagaimana kisahnya teman-teman? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama kisahnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya berasal dari Cianjur, Jawa Barat, dan sekarang saya sedang bekerja di Taiwan. Saya sudah mengenal channel Bapak Ustadz Mukhlis ini sejak 1 tahun yang lalu, tapi saya belum istiqomah, dan di akhir tahun kemarin saya mendapatkan ujian yang benar-benar bikin saya mentok, nggak tahu harus gimana lagi, karena saya terlilit hutang riba senilai 8 juta sampai 9 juta lebih. Itu baru satu ya, belum lagi yang lainnya. Tapi pada kesempatan ini saya mau menceritakan satu kisah, karena sebenarnya keajaiban sholawat Jibril itu banyak banget, nggak bisa diceritain satu persatu ya, nanti waktunya nggak cukup. Jadi yang paling bikin saya benar-benar terharu banget dengan keajaiban sholawat yang saya amalkan, yaitu hutang riba yang alhamdulillah ternyata bisa selesai dengan berkah sholawat Jibril yang saya amalkan. Nah, ceritanya di akhir tahun saya benar-benar mentok, nggak tahu harus gimana melunasi hutang riba saya senilai 8 juta lebih ya. Itu pokoknya, belum lagi bunganya sebesar 1.500.000, belum lagi dendanya. Karena gajian saya setiap bulan sudah habis, dibayarkan hutang, dibayarkan yang lain-lain. Sedangkan hutang riba ini, kalau misalkan nggak dibayar, pokoknya berarti harus bayar bunganya sebesar 1.500.000 per bulan. Kalau misalkan kita nggak tutupi pokoknya, otomatis bunganya terus dong setiap bulan, dan itu benar-benar membuat gaji saya habis. Belum nanti pada akhirnya harus menutup pokok dari hutang riba itu senilai 8 juta lebih. Di awal Maret saya berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan jalan keluar agar saya bisa menutup hutang riba ini dengan keajaiban sholawat Jibril. Saya mulai sholawat Jibril 15.000 per hari. Awalnya kan saya nggak bisa 15.000 per hari, masih 10.000, kadang 7.000, kadang 8.000, tapi saya berusaha berdoa kepada Allah, semoga Allah bisa mengistiqomahkan saya untuk sholawat 15.000 per hari. Semoga Allah bisa menolong saya berkah sholawat Nabi untuk menutupi hutang-hutang riba yang nilainya lumayan besar ini. Saya benar-benar bingung, saya benar-benar kalut, saya nggak tahu harus gimana, karena gaji saya sudah tiap bulan nggak ada, sedangkan hutang ini harus dibayar, sedangkan bulan Maret itu benar-benar udah nggak ada sisa lagi gajiannya. Jadi saya terus berdoa, saya tambah lagi dengan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, tambah lagi dengan membaca Yasin,
Tapi untuk membaca Al-Quran juga itu belum istiqomah, karena saya bekerja di sini, bekerja jaga orang tua, jadi kadang-kadang gak bisa istiqomah membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah kalau sholawat Jibril saya bisa mengamalkannya sambil bekerja. Terus saya mengamalkan sampai di titik jatuh tempo gajian saya itu kan tanggal 19 ya, sedangkan gajiannya kan udah habis, udah nggak ada sisa, termasuk udah nggak bisa bayar ini yang hutang riba ini, yang kalau misalkan nggak bayar dendanya, nggak bayar pokoknya, berarti bisa dong bayar bunganya. Tapi untuk bayar bunganya senilai 1.500.000 aja saya sudah nggak bisa, karena gajian saya udah bener-bener habis. Saya sempat putus asa karena di tanggal 19 saya belum mendapatkan jawaban saya harus bagaimana membayar urusan riba ini dengan nilai yang lebih daripada gaji kami. Karena gaji kami di Taiwan itu sebesar kurang lebih 7 juta ya, 7 juta lebih. 7.800.000, sedangkan utang riba saya 8,5 juta pokoknya, belum bunganya 1.500.000, berarti hampir 9.500.000 lebih ditambah denda. Saya benar-benar bingung, saya benar-benar putus asa, sedangkan jatuh temponya sudah mulai dekat. Saya meminjam hutang riba itu di tanggal 26, jadi jatuh temponya itu di tanggal 26, saya gajian di tanggal 19. Jadi biasanya saya membayar bunganya itu di tanggal 19 gitu ya. Tapi di tanggal 19 itu saya tidak mendapatkan rezeki sama sekali. Berarti masih ada waktu dong sampai tanggal 26 ya, beberapa hari lagi. Saya terus berdoa, saya benar-benar ngerasa putus asa waktu itu sampai benar-benar sedih banget. Dan saya untuk menguatkan hati saya agar terus istiqomah, saya membuka lagi, menggali lagi testimoni dari channel Bapak Ustadz Mukhlis ini. Terus saya gali tentang beberapa channel yang menjelaskan jangan putus asa gitu ya. Terus saya berusaha untuk tidak putus asa, untuk terus mengamalkan sholawat 15.000 per hari, sholawat Jibril ditambah dengan sholawat Ibrahimiyah. Tapi kalau sholawat Ibrahimiyah saya tidak istiqomah berapa, kadang di atas 100, kadang 200, 300, 400, bisa sampai 500, karena saya fokus di sholawat Jibril, sholawat yang mudah ketika saya sambil bekerja, sambil melakukan pekerjaan saya setiap hari. Nah, sampai tanggal 24 saya belum mendapatkan rezeki untuk membayar hutang riba ini. Untuk membayar bunganya aja sebesar 1.500.000 saya nggak bisa. Saya belum dapat sama sekali. Tapi tanggal 24 itu kenapa saya kepikiran, ya Allah, ini udah mau tanggal 26, udah mau jatuh tempo hutang riba yang harus dibayar. Saya harus gimana gitu. Terus saya melamun sambil sholawatan. Terus tiba-tiba hati kecil saya bilang, ya udah, kalau misalkan kamu minjem ke majikan gimana, karena sekarang cuma majikan yang punya duit, karena udah teman-teman udah nggak ada yang bisa dipinjam sama sekali. Untuk membayar bunganya aja udah nggak bisa, gak ada yang bisa dipinjam gitu, 1.500.000. Sedangkan kalau minjem ke majikan 1.500.000 terlalu kecil dong. Jadi gimana ya kalau misalkan saya minjem aja semua, saya tutup aja semua hutang riba saya sebesar 9.500.000 itu, minjem ke majikan untuk nutup hutang riba. Alhasil kalau misalkan hutang ribanya ini saya tutup semua, alhasil saya juga nggak akan terbebani oleh bunga-bunganya setiap bulan. Itu lebih baik daripada saya tidak tutup lalu saya harus membayar bunganya setiap bulan, belum lagi pokoknya nggak tahu kapan bayarnya. Saya konsultasi ke teman, bagaimana kalau saya minjem ke majikan saya untuk menutup hutang riba ini. Kata teman, ya udah kamu minjem aja, nggak usah malu. Kenapa saya malu? Karena saya sebenarnya sering banget minjem ke majikan untuk membayar hutang-hutang saya gitu. Jadi 1 tahun ini saya benar-benar diuji oleh Allah dengan ujian hutang, ujian keuangan yang luar biasa. Berkat ujian ini saya bisa kenal dengan ilmu sholawat, dengan ilmu agama lainnya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Mukhlis karena telah memperkenalkan saya dengan banyak testimoni sholawat dan ilmu-ilmu sholawat, keajaiban sholawat. Nah, di tanggal 24
4 saya berusaha untuk memberanikan diri berbicara kepada majikan. Di tanggal 25 malam itu majikan ngasih pinjaman senilai uang yang harus saya bayar, semuanya dikasih. Jadi saya minta minjem ke majikan, pokoknya dibayar, pokok ribanya 8 juta lebih, dendanya juga dibayar. Itu kan kalau bayar pokok harus bayar juga ya bunganya ya, kalau hutang riba kan kayak begitu. Jadi majikan ngasih pinjam dan alhamdulillah solusinya saya bisa melunasi semua hutang riba saya dengan mendapatkan pinjaman dari majikan. Itu lebih baik daripada saya harus minjam lagi ke bank, itu kan ada bunganya dan lain sebagainya. Kalau minjem ke majikan kan gak ada bunganya sama sekali, dan terus majikan nanti tinggal motong uang gaji saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, di tanggal 25 Maret itu semua hutang riba saya yang 8 juta plus bunganya itu lunas, dan tinggal sisa hutang ke teman-teman. Jadi semua hutang riba saya berkah sholawat Jibril udah lunas. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa-doa saya. Allah mengabulkan saya untuk berhenti dari riba itu. Allah benar-benar mengabulkan. Allah membuat saya dekat lagi, beribadah lagi, lebih banyak lagi bersholawat. Ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Muhlis. Semoga pengalaman saya menjadi ilmu bagi banyak orang, bahwa jangan berhenti sholawat, terus istiqomah sholawat, jangan pernah putus asa, karena kita itu akan mendapatkan solusi yang tidak pernah kita pikirkan, yang di luar nalar kita, dan itu bagi kita tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Wasilah karomah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.